Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi Pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya kalau sehat. Nah, ini sudah masuk semua. Atau Ibu absen dulu ya? Ya. Rian Askari, Tadi, Bu. Rizky Syahreja, Hade Adisa, Jevanya. Hadir Bu. Ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, Bu. Rian. Ayo Rian, pimpin doa. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Oke, terima kasih ya Rian. Ya. Hari ini Ibu akan buka ya tentang materi kita. Oke, sebentar ya. Sudah belum? Sudah bisa dilihat? Bisa Oke, Bu. bisa. Nah, jadi kompetensi dasar pada materi kita yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Kemudian meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengidentifikasi pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi melalui pengamatan model teks atau video ya. Jadi ini perlu kamu ingat, tujuan kita adalah mengidentifikasi ya. Yang berikutnya adalah meringkas isi teks eksplanasi. Nah, jadi ini Ibu kasih contoh gambar. Ya, Bu. Gambar apa itu, Nak? Meletus. Yes. Nah, kalau dari gambar itu informasi apa yang kamu bisa dapat? Coba, siapa yang bisa memberi ini anggapannya? Nah, informasinya tentang gunung meletus ya. Nah, kemudian contoh gambar ini. Ini gambar apa? Wayang. Wayang. Ini berarti dia tentang budaya ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini tentang teks eksplanasi, itu apa hubungannya? Nah, jadi kalau kamu belum tahu, ini Ibu akan kasih tentang pengertiannya. Coba kamu baca dulu masing-masing ya. Ibu kasih waktu. Teks eksplanasi itu apa? Nah, jadi kalau kita hubungkan lagi ya, kita lihat lagi contohnya. Nah, apa hubungannya sama teks eksplanasi tadi? Coba, jawabannya. Proses terjadinya gunung meletus. Iya, yang lainnya? Coba, berikan tanggapannya. Gunung berapi meletus. Berapi meletus. Nah, kalau peristiwa alam seperti gunung meletus, banjir, apalagi tanah longsor, itu adalah apa? Fenomena alam ya. Jadi hubungannya dengan teks eksplanasi adalah, teks eksplanasi itu teks yang isinya itu tentang kejadian-kejadian atau fenomena alam, bisa juga fenomena sosial atau fenomena budaya. Nah, kalau contoh
contohnya apa ya? Materi JPA-nya ya. Apa tadi JPA-nya? Contohnya itu Iya, demo masih Omnibus hangat Law. ya JPA-nya ya. Kemarin ada demo tentang apa itu Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, itu contoh fenomena sosial. Nah, kalau tadi fenomena alam, gunung meletus, banjir, fenomena budaya, wayang, Upacara adat. iya, upacara adat, kesenian, iya benar sekali. Kesenian. Nah, berikut Ibu kasih contoh ini ya, kamu harus pahami benar-benar ini contohnya, supaya nanti tahu informasi apa yang ada di dalam teks. Nah, jadi kalau ditanya apa informasi yang kamu dapat dalam teks pemanasan global, coba Rian. Bentuk-bentuk terjadinya pemanasan global. Berikutnya adalah tentang proses terjadinya pemanasan global, tentang penyebab terjadinya pemanasan global, ya kan? Iya. Ya Bu. Kemudian ini dia, kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Ada berapa cirinya? Jadi kalau kita mengidentifikasi informasi, nah melalui ciri-cirinya juga kita bisa lihat itu apa saja informasi yang terdapat dalam teks. Ya, kamu mengidentifikasi informasinya, nah di dalam itu lah terdapat juga ciri-ciri teksnya. Nah, yang berikutnya kita akan ke pola. Pola ini dia ada dua ya, pola kronologis dan kausalitas. Nah, jadi ini coba lihat, kalau suatu teks dikembangkan dengan pola kronologis, kamu lihat saja di dalam teksnya ya, ada menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung ya, atau kata hubung. ya, kata sambung ya kan? Halo anak-anak Ibu. Loading. Halo. Halo Bu. Ya, Halo, Bu. masih ini ya, masih setia kan? Nah, tadi kita sampai menentukan gagasan umum. Ya, tadi ada dibacakan Devanya ada 3 katanya ya. Nah, jadi coba dengar anak-anak Ibu ya, cara mudah mengingat paragraf ini. Kalau paragraf deduktif, nah itu dia berarti gagasan utamanya di awal. Nah, kalau induktif, kalau in itu di mana biasanya? In di dalam dia ya, berarti dia terletaknya di akhir paragraf. Nah, kalau campuran, pastinya ada di awal dan di akhir ya. Sudah mengerti ya? Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, teks yang nanti Ibu berikan, kamu baca dulu semuanya. Kemudian kamu catat di mana letak gagasan utamanya. Kalau sudah dapat gagasan utama, baru kamu buatlah ringkasannya. Nah, kemudian ini tugas mandirinya kan nanti sudah dalam bentuk soal. Nah, nanti akan Ibu berikan LKPD untuk kamu kerjakan ya. Di dalamnya nanti terdapat soal-soal. Nah, nanti kamu analisis atau kamu kerjakan, kamu carilah informasi dalam contoh teks yang Ibu berikan ya. Nanti ada di LKPD Ibu berikan. Nanti itu bisa, kalau kamu sudah selesai, kamu kirimkan melalui ini aja, melalui aplikasi Sigum ya. Nanti Ibu berikan juga di Sigum dan Ibu berikan juga di grup WA kita LKPD-nya. Nah, sudah jelas? Les Bu. Nah, ingat ya, perlu diingat nanti ini siapa yang mengerjakan tugas dengan tepat dan cepat akan mendapatkan reward dari Ibu ya. Sudah kita akhiri ya. Ya Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.